갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going. Halo Sobat YouTube, gimana kabar kalian? Ini udah mau masuk bulan Desember, sudah ada pohon Natal di samping saya. Dan kali ini di akhir bulan November ini mau masuk bulan Desember, saya ada kedatangan barang baru. Dan barang baru itu seperti apa, dan kita akan compare dari yang seri pertama dengan seri yang kedua seperti apa. Oke, barangnya seperti apa? Seperti ini barangnya. Kita langsung aja. Oke, ini adalah helm Snail. Ini barusan masuk ya. Dan saya langsung ambil ini untuk saya pakai secara pribadi, yang FSS1 Carbon Glossy, kacanya yang iridium kemerahan ya, iridium merah ini ya, bisa lihat teman-teman. Saya suka bentuknya, saya suka modelnya ya, asik banget. Dan saya suka satu rampingnya itu, manis sekali. Dan detailing pengecetannya dan motif karbonnya ini sangat rapi dan bener-bener asik ya. Rapi sekali, urat-urat motif karbonnya itu senada. Cia. Dan kemudian tidak kalah kerennya juga yang satu ini. Ini ada helm NHK Snail FSS1 FFS2 ya. Yang terbaru, yang boleh dibilang saya akan merilis ini di YouTube adalah orang kedua, karena yang ada orang lain udah bikin YouTube-nya. Ada satu YouTube kondang, cia. Dan kita akan ngebahas hari ini. Dan bedanya saya langsung compare langsung dan saya tunjukkan langsung barangnya seperti apa dan modelnya kayak gimana. Oke, sebentar ya, kita akan lanjut ke kamera depan saya. Oke teman-teman, ini helm di belakang saya yang akan kita compare satu yang lainnya. Dan saya sudah ingin punya sekali yang Snail FSS1 yang Carbon Glossy, karena saya pengen sekali ya, karena yang dop saya dapat yang dop. Dan saya suka yang glossy ini karena satu, perawatannya lebih gampang karena ini glossy ya, lebih gampang. Kalau ada kotor-kotor gampang dilap. Nah kemudian ya motifnya kayak karbon benaran kalau glossy ya itu ya. Dan kalau mau dibilang kalau glossy yang ini manis ya, saya suka Snail ini. Satu, finishing pengecetannya itu rapi ya, sampai dia punya glossy-nya itu bisa kelihatan. Teman-teman bisa lihat ini kelihatan glossy-nya. Dan pengecetan vernisnya ini tebal. Nah ini dia, saya suka nih, rapi pengecetannya. Dan kemudian teman-teman perlu lihat baik-baik, urat-urat kayak karbonnya itu dia naik dari sini, itu rapi sampai di atas. Jadi dia senada. Jadi teman-teman kalau coba lihat, ada karbon tuh yang kayak dia begini, dia putus tengah aja, uratnya tidak sama. Tapi ini motif karbon. Jadi inti adalah motif karbon, bukan karbon original atau karbon bahan karbon, bukan, motif karbon ya. Oke, ini FS1 ya, yang motif karbon, yang kasta tertingginya karena sudah punya spoiler ya. Kita ke FSS2. Nah ini yang terbaru, kacanya chrome silver. Ini sudah kaca flat visor teman-teman. Dusnya warna kuning, sarungnya warna hitam. Kalau yang tadi yang karbon, sarungnya kayak warna hijau stabilo atau kuning stabilo ya. Nah, kita coba ngebahas ini ya, yang seri 2 ini. Kita akan comparekan dengan seri 1 ya, seperti apa perbandingan mereka berdua ini ya. Oke, saya ambil seri 1. Seri 1 adalah pendahulunya. Oke teman-teman, kita bahas yang FS1 ya, yang karbon, yang ini motif karbon. Ini satu, ini yang motif ini di tempat saya langka dapat. Dan kemudian ini motif yang saya suka karena selain kelihatannya karbonnya, kelihatan motif karbon ya, uang karbon, motifnya kelihatan mewah dan elegan.
Dan juga saya suka dari helm ini dia udah flat visor. Kebetulan saya ambil yang kaca flat visor yang kemerah-merahan ya. Dan kemudian saya suka dari helm ini satu, spoilernya udah 3D. Dan ini spoiler 3D, spoilernya cakep sekali, rapi pengerjaannya dan bagus ya. Ada baut L di belakangnya. Dan kemudian lubang udara ada disematkan di samping. Ya, ada di bagian depan juga. Untuk build kelasnya ini lumayan bagus ya, halus, bahannya bagus, saya suka. Bagian atas juga ada ya. Dan kemudian ini ya, bagian dalamnya ini bahannya ada sedikit bahan-bahan kayak kulit sintetis di bagian samping ini. Ada bintik-bintik dan kemudian dia ada bagian alas dagu depan. Dan yang saya suka ini karetnya bagus ini. Karetnya juga elastis. Bisa lihat teman-teman, elastis. Dan kemudian ini karetnya bagian bawah dia pakai karet yang tebal. Yang ini versi saya ambil yang di D-ring karena dia ada bikin dua versi, satu yang micro strip ya, kemudian yang satu di D-ring. Jadi is okay, tergantung selera. Jadi pada intinya bukan masalah apa, tapi tergantung selera. Dan kemudian kalau ini untuk orang kepala kecil ini sangat nyaman dipakai dan sangat enak ya. Karena itulah versi pertamanya ini saya recommended buat orang kepala kecil. Saya juga. Kemudian bukan hanya kepala kecil. Tinggi badan sekitar 165, 155, kemudian 170 ya 160-an lah. Ini lebih bagus, lebih looking goodnya, lihat enaknya kalau lu pakai helm yang Snell ini yang full face, karena selain apa ya, selain dia lebih kecil dan juga waktu dipakai itu tidak kelihatan lu tuh kepala besar. Sorry, bukan lu kepala besar itu istilah. Bukan lu besar kepala. Tidak kelihatan bahwa helm ini lebih besar dari badannya lu gitu. Sorry ya gue pakai lu. Lebih besar dari kepala Anda yang pakai. Nanti kata lu lagi salah lagi. Tata bahasa bilang kasar. Oke. Karena pernah saya lihat YouTube ada pakai lu, salah juga ya. Jadi ya, kepala Anda yang menggunakan helm yang tinggi badan di bawah 170 pakai ini helm yang seri 1 lebih bagus tampakannya dari samping, belakang, dan depan. Oke, dan maka dari itu kayaknya muncul seri 2. Kenapa muncul seri 2? Karena muncul seri 2 karena mungkin banyak orang yang bertubuh tinggi dan kemudian kepalanya agak besar, bukan besar kepala ya. Kepalanya agak besar, jadi mungkin protes. Kenapa helm seri 1 kecil sekali? Nah, benar. Karena ini jujur buat orang yang tinggi dan kepalanya agak besar ataupun tinggi badan tidak tahu pas-pasan tapi tulang tengkoraknya agak besar, susah kalau pakai ini helm karena selain dia sesak dan dia kelihatan kurang bagus. Kenapa? Karena badannya besar, dipakai helmnya kelihatan kecil. Nah, jadi kurang bagus dari segi fashionable ya, kita ngomong fashionable aja ya, bahasa legal. Fashionable dari lookingnya, dari tampilannya kurang begitu bagus. Nah, makanya mungkin dari itu saya cuma hanya beranggapan, cuma berasumsi, makanya keluarlah seri 2 ini, FFS2. Nah, semoga yang saya ngomong benar. Karena memang ini lebih besar penampilannya dan penampakannya, dan ini lihat bodinya. Kita kasih bandingkan ya, seri 1 dan seri 2. Nah, ini seri 1. Nah, kelihatan tidak nih? Kecil, lebih besar. Dan besarnya cukup unik. Coba lihat baik-baik. Coba lihat teman-teman, besarnya ke belakang. Dia udah perhitungan si Snell. Dia besarnya ke belakang sini. Karena tulang kepala ada kadang-kadang di sini tinggi belakang dan lebih tinggi. Jadi ini helm lebih cocok ke orang kepalanya agak besar. Cuma sabar, ini saya pegang ya, size-nya XL. Belum selesai ya. Ini saya juga pakai yang ukuran XL. Ini saya sudah pakai ya. Di seri 1 saya pakai ukuran XL. Seri 2 saya ambil contoh, ini masih baru, masih segel. Ini seri XL. Bentuknya lebih besar. Lubang udaranya udah dimoncong. Naik turun kayak gini. Dan
tekukannya seperti ini. Ya. Ini dengar baik-baik buat teman-teman yang referensi yang dari FS1 seri 1 mau ke seri 2, dengar ini baik-baik. Untuk tombol bagian kaca masih diandalkan di bagian tengah. Tuasnya di bagian tengah. Kacanya udah flat visor. Seperti yang seri 1 belum ada dudukan pin lock. Dan kemudian kalau kaca ori ada tulisan kayak gini. Kelihatan? Ada nomor seri lah istilahnya. Nggak ada tulis merek-merek lain ya, nomor seri. Dan kemudian spoiler belakangnya modelnya berubah. Lebih kayak spoiler mobil. Manjang ke kiri kanan, lalu tekuk di bagian sini kayak ada tanduk ekor sedikit dan mengikuti bodi. Nah, dan tekukan-tekukan naik sampai di atas. Dipertegas di bagian atas ini. Dan bautnya masih menggunakan baut L. Baik dari depan, tapi tengahnya nggak ada. Nggak ada tengah, belakang ada. Coba bagian dalam, saya lihat. Kayaknya nggak ada juga. Kalau yang seri 1 masih ada. Ada baut L-nya. Oke, jadi ada 3 kancingan. Dan kemudian bagian lubang udara atas, dia mengandalkan 1 saja, tapi ada 2 titik. Oke. Nah, kita lanjut ke karet samping dan bentuk belakang. Bentuk belakang ada tekukan di atas ini. Coba kita lihat seri 1. Seri 1 ada bagian tekukan belakang ada. Ya, bagian ekor juga ada condong ke belakang, ada ruas lubang udara sedikit pembuangan. Kita lihat seri 2. Seri 2 tidak ada, polos dan dia punya kayak lidah di sini lebih panjang. Oke, sekarang kita lihat dari bahannya. Kalau bahannya ini, teman-teman lihat, dia punya bahan mulai dibuat lebih halus di pinggirannya ini. Soft touch, soft touch. Lebih soft touch lah di sini, lebih kelihatan mahal lah di sini, baru dijahitin di sini. Ini bukan jahitan palsu ya, kayak di mobil-mobil ya. Ini asli, jahitan asli. Dan kemudian di bagian sini dia kayak ada semacam karet di bagian depan ini, dia kasih karet, kemudian ini ada bisa untuk cabut dan pasang. Nah, bisa knockdown. Dan ini bahannya kayak bahan kulit gitu, nah, sintetik ya, bukan kulit asli. Dan kemudian ini juga soft touch. Bagian dalamnya, saya buka dulu supaya cahaya masuk. Ini lebih halus, tampilannya lebih asik, lebih rapi lah, lebih kelihatan, lebih asik lah, lebih elegan ya dalamnya dibanding seri 1. Seri 1 ya biasa, ya tidak terlalu begitulah. Kalau saya lihat ya, biasa aja sih. Nah, sekarang gini, gak usah banyak basa-basi, kita coba dulu. Saya pakai balaklava dulu, karena kalau kita mau banyak nggak ada yang coba kurang bagus. Karena banyak orang bilang kalau YouTube ini sama Owen enaknya langsung dicoba dan bisa dilihat langsung dan bisa langsung tahu rasanya nggak gimana. Kita coba dari seri 1 yang biasa saya pakai. Seri 1. Miring. Ya, sorry ya, video ini panjang sekali, mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi buat teman-teman yang mau referensi beli, oh iya, sebentar teman-teman. Ini dia punya bagian kacamata, dia cuma kasih kayak stiker ini. Jadi kacamatanya bilang diselip di sini atau gimana, saya kurang paham. Saya lihat. Iya, kayaknya diselip di situ. Tandanya cuma kasih tanda gitu aja. Tapi kalau yang di seri 1 dia kasih batasan kacamatanya kayak sebuah garis merah yang lebih lembut. Lebih lembut ya. Untuk kacamata kalau geser ini masuk. Kita coba ya pakai. Oke, ini seri 1 punya penampakan. Ini di ring. Ya, baik-baik teman-teman, supaya jadi bahan pembanding sebelum Anda membeli barang. Jangan sampai Anda beli baru Anda kecewa karena kurang itu nyaman. Seri 1. Bagaimana menurut pendapat kalian? Seri 1. Pandangan luas karena ini kaca flat, dan kemudian
Yang saya suka dengan helm, dia ringan. Tapi ringan punya standar ya, sudah standar ISO, bagus punya. Dan otomatis pasti sudah SNI juga, oke? Nah ini tampilannya, lubang udaranya. Ini sudah saya pernah bikin video YouTube nih. Nah, sekarang seri 2, saya buka dulu. Seri 2. Kelihatan lebih besar. Wow. Pesan pertama saya bilang wow. Saya harus pastikan semua dikancing benar-benar ya di biringnya. Lo bisa ngerasa efeknya juga. Pesan pertama, wow. Ringan. Jarak antara moncong hidung sama depan mulut sedikit jarak 1 jari lebih lah, 1 jari setengah. Lebih kelihatan bongsor, tapi lebih kelihatan mewah, kayak orang bilang kayak helm Eropa. Itulah yang membedakan seri 1 sama seri 2. Lebih kelihatan kayak helm mana ya? Kayak helm-helm yang lagi ngetren sekarang lebih besar bagian belakangnya, spoilernya lebih gede, dan kacanya lebih besar. Kita tahu. Pandangan luas. Rekomendasi juga nih, bagus. Bagus juga nih, aduh. Ya dibanding seri 1 agak lebih berat sedikit lebih berat. Oke teman-teman, modelnya asik sih. Ada QCL-nya di sini, modelnya kacanya lebih gede. Ini kembali ke selera ya teman-teman. Kalau build kualitasnya ini udah lebih dibuat lebih halus. Ibaratnya seri 1 punya kekurangan sedikit, dibagusin di seri 2. Kenapa saya ngomong gitu? Pada saat saya pakai yang seri 1 dan seri 2, rasa enaknya di seri 2 itu lebih dapat, ada plusnya. Ada plusnya. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih nyaman waktu saya pakai di seri 2 ini. Cuma seri 2 ini helmnya kelihatan lebih bongsor dan besar, tapi modelnya sangat futuristik. Model seperti helm mahal yang model kayak helm Eropa. Jangan salah ya. Ini udah tulis SNI loh. Nah, jadi itulah review saya hari ini. Yang saya rasa pendapat saya apa adanya. Dan buat teman-teman yang pengen, kalau mau beli saya bisa lihat WA ya. Saya suka kasih nomor tadi 0852 592 74x5. Dan juga jangan lupa akhir video ini tolong di subscribe, like, dan juga komen yang positif, karena ini opini pribadi saya yang saya rasakan ini helm seperti apa ya. Jadi teman-teman kalau memang suka helm ini, dan inilah pendapat saya yang spontan seperti ini. Oke teman-teman, semoga teman-teman mendapatkan informasi yang sesuai ya dari helm yang saya bagikan mengenai review tentang helm Snail seri 1 dan seri 2. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang merasa perlu untuk di-share, silahkan share. Oke, buat teman-teman yang pingin beli helm, mau upgrade dari seri 1 ke seri 2, silahkan. Tapi saya mau jelaskan satu lagi yang terakhir, untuk size ukuran. Nah ini size ukuran yang tadi saya berpikir bahwa seri 2 itu diciptakan untuk orang yang kepala besar. Mungkin ternyata setelah saya pakai ukuran XL dengan XL seri 1, ternyata rasanya sama. Sama ya rasanya tetap sama. Dan kemudian dapatnya itu sama, enaknya sama. Jadi tidak harus juga bilang bahwa seri 2 itu lebih besar dalamannya, tidak. Seri 2 itu basicnya sama kayak seri 1 untuk ukuran rasa dalamnya. Jadi mungkin saya berpikir bahwa seri 2 itu untuk orang kepala besar, ternyata salah.
tetap dia mengutamakan size yang kayak tipe seri 1. Nah itu. Dan kemudian itulah testimoni saya yang saya rasa. Saya belum ngetes untuk drive dengan motor Honda CBR saya 250 Kabuki ya. Saya pinginnya tes, cuma sekarang lagi mendung, musim hujan sekarang, jadi untuk mau testi untuk waktu ride agak susah karena saya lagi cari momen cuaca yang benar-benar pas untuk bisa mengambil videonya. Oke, itu sementara saya lemparkan dulu mengenai informasi helm Snail seri 1 dan seri 2. Buat teman-teman sudah mau menjelang Natal, silakan persiapkan diri dan saya ucapkan persiapan Natal di tahun 2020 ini. Semoga damai Natal menyertai Anda semua buat teman-teman yang merayakan. Oke, itu saja video tandem, dan saya akan review helm dan juga motor ini juga. Saya bikin fat bear. Nah, sekalian mau tes di jalan dan sekalian ngetes di helmnya kayak gimana rasanya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, like dan juga komen yang positif. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton panjang lebar mengenai seri 2, karena saya tahu banyak orang mungkin nge-reviewnya yang baru-baru doang, tapi dia tidak nge-review perbandingan seri 1 dan seri 2. Jadi saya bagikan semua bablas apa adanya, spontan yang saya rasakan seperti apa. Semoga teman-teman bisa merasakan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Jumpa lagi saya Wintannya di channel saya berikutnya, di YouTube saya berikutnya lagi, mengupas tentang helm dan sesuatu yang keren lainnya. Terima kasih. See you in my next video. Bye bye. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.